Baik, Salam, selamat malam Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan Readers Club Indonesia yang ada di ruang Zoom, juga rekan-rekan yang ada di ruang YouTube yang mengikuti acara ini. Terima kasih untuk kebersamaan malam hari ini. Dan mari kita akan memulai acara kita. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eli Swahulu yang malam hari ini dipercaya sebagai moderator dalam acara Bedah Buku. Dan untuk memulainya, saya minta dengan kasih Ibu Indah untuk membuka kita di dalam doa. Dipersilakan. Baik, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan hingga kami boleh mengadakan bedah buku pada malam hari ini. Tuhan, kami mohon pimpinanmu, mohon hikmat bijaksana dari Tuhan, supaya apa yang kami lakukan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau pakai kami Tuhan untuk bisa menyampaikan pesan dari buku ini, sehingga nama Tuhan terus dimuliakan. Kami juga berdoa untuk segala peralatan yang kami pakai, kiranya juga Tuhan memberkati agar bedah buku pada malam hari ini boleh berjalan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rekan-rekan baik yang ada di ruang Zoom dan juga yang ada di YouTube. Readers Club Indonesia ini merupakan wadah non-profit ya bagi guru-guru agama Kristen, juga bagi dosen bahkan gembala jemaat untuk membedah buku-buku yang beredar di masyarakat. Dan melalui acara bedah buku yang juga disiarkan secara live di YouTube, diharapkan orang-orang percaya, orang-orang Kristen ini dapat diperlengkapi dengan materi buku yang dibahas. Tentu ada tinjauan kritis terhadap buku yang akan dibedah. Kegiatan bedah buku memang ditujukan untuk kalangan sendiri, yaitu orang-orang Kristen, dan dilakukan secara rutin oleh Readers Club Indonesia 1 kali sebulan. Dan malam hari ini secara khusus ya, spesial hadir di tengah-tengah kita sebagai pembicara atau yang akan membedah buku malam hari ini ada Pendeta Dr. Indah Istapawati, juga sebagai dosen di STT Injili Efrata Sidoarjo. Selamat malam Ibu Indah. Selamat malam, Pak. Puji Tuhan ya, terima kasih. Nah, malam hari ini buku yang akan dibedah ini berjudul Dinamika Pendidikan Kristen yang ditulis oleh Iris Veculi yang diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia. Dan nanti akan disampaikan oleh Ibu Dr. Indah Istapawati tentang buku ini, ya, baik isi, evaluasi terhadap buku, bahkan kita akan bertanya jawab atau berdiskusi setelah pemaparan tentang buku ini. Baik, saya tidak akan berlama-lama lagi, ya, kita tidak akan, karena waktu yang sangat singkat dan juga sepertinya malam hari ini kita akan diisi dengan materi. Sebenarnya ini buku ini menarik ya, karena buku ini buku pegangan di dunia pendidikan, khususnya pendidikan agama Kristen. Dan silakan Bapak Ibu yang ada di ruang pertanyaan-pertanyaan nanti, silakan bisa ditulis di kolom chat. Baik, saya serahkan kepada Ibu Dr. Indah Istapawati untuk memaparkan materi buku. Dipersilakan Ibu. Baik Pak, silakan untuk di-share-kan Pak.
Sudah kelihatan ya? Ya, terima kasih. Silakan. Ya, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan membedah buku jawab atas asuhan Kristen menunjukkan keprihatinan bahwa hidup anak-anak harus berakar dalam persekutuan gereja. Iman mereka harus dibangkitkan dengan mendengarkan Injil, dan kehidupan mereka dibimbing oleh pekerjaan Roh Kudus. Mereka yakin bahwa Allah masih tetap berbicara melalui halaman-halaman Alkitab, dan mereka berharap Ia juga akan berbicara lewat Alkitab kepada anak-anak dan muda-mudi dewasa ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, buku ini berusaha untuk menafsirkan relevansi pemberitaan kabar sukacita bagi usaha-usaha asuhan Kristen, dengan harapan di hari-hari kemudian tersusun suatu dasar bagi pengajaran dan penulisan eksperimental oleh banyak orang. Lanjut. Bab 1. Jadi buku ini terdiri dari 8 bab ya. Saya tidak tuliskan semuanya, hanya pokok-pokok penting saja saya sampaikan. Ya, bab 1 itu dituliskan tentang sekolah dan gereja. Untuk memahami makna pendidikan, kita harus melihatnya dalam wawasannya yang lengkap. Para pendidik yang peka menyadari bahwa kumpulan pengetahuan dan pengalaman umat manusia bukanlah satu-satunya ramuan untuk mengasuh anak-anak. Dalam tugas mereka harus pula tercakup suatu pemahaman akan faktor-faktor dalam hubungan antar pribadi. Lanjut. Gereja merupakan suatu masyarakat. Di Amerika, gereja tidak saja terdiri dari masyarakat geografis dan sosiologis. Maksudnya jemaat, anggota-anggota gereja hidup dalam masyarakat budaya, namun mempunyai hubungan yang khusus dengan gereja. Mereka diikat bersama oleh kesetiaan dan tujuan yang sama, dan mereka ingin anak-anak mereka berpartisipasi dalam kehidupan ini. Mereka merasa bertanggung jawab untuk mengembangkan suatu asuhan yang sesuai dengan suatu kebutuhan yang khusus. Setiap orang membawa warisan budayanya ke dalam gereja, dan dengan demikian mempengaruhi gereja terkadang menguntungkan, namun ada kalanya pula merugikan bagi kesaksian yang khas. Anggota-anggota gereja mempersaksikan kehidupan mereka dalam Kristus di tengah masyarakat. Kadang-kadang kesaksian ini mendorong nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Ada kalanya mencakup pula kecaman tajam terhadap masyarakat. Pusat proses pendidikan. Tiap filsafat mempunyai pusat. Pusat perkembangannya pendidikan budaya dewasa masa kini ialah manusia. Gereja juga mempunyai pusat kehidupan. Pusat itu adalah Allah. Karya-karya ilmiah dalam bidang teologia sistematika selalu dimulai dengan penjelasan tentang Allah dalam iman Kristen, baik dalam hasil karya Calvin dari abad ke-16 ataupun Karl Barth di abad 20. Apabila gereja sadar akan apa yang dipahaminya tentang Allah, ia akan mampu berteologia ke arah suatu pengertian tentang manusia. Sebab dalam pikiran Kristen, Allah adalah khalik manusia, sumber kehidupannya di masa kini dan puncak segala pengharapannya. Ia memahami Yesus sebagai anak Allah.
Ia mengenal Alkitab sebagai firman yang dipakai Allah untuk menyatakan dirinya kepada manusia. Dengan sungguh-sungguh ia dapat berkata bahwa tujuan akhir manusia ialah memuliakan Allah dan menikmatinya selama-lamanya. Dalam bab 2 dituliskan dengan judul Konteks Pendidikan Kristen. Proses belajar berlangsung dalam suatu konteks tertentu. Untuk proses belajar Kristen, gereja adalah konteksnya. Gereja terbentuk dari orang-orang yang hidup di bawah Tuhan, yang hidup dan diberi kuasa oleh kehadiran Roh Kudus yang terus-menerus. Para rasul juga yakin bahwa gereja merupakan bagian dari kehendak Yesus. Mereka yang dipanggil itu kemudian membentuk suatu kesinambungan yang tak terputuskan selama berabad-abad, dan kini gereja ada di seluruh dunia. Dalam kedalaman keberadaannya, gereja selalu sadar bahwa ia tidak hadir dengan sendirinya. Gereja-gereja tak dapat membanggakan dirinya atas kesinambungannya itu. Ia dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi maksudnya apa? Jadi tidak membanggakan dirinya sendiri, mengingat bahwa semuanya itu adalah karena Tuhan Yesus. Kemudian Roh Kudus bekerja dalam kehidupan gereja melalui kegiatannya yang bersinambung dalam kehidupan orang percaya. Yesus Kristus adalah kepala gereja. Bagi gereja, Kristus adalah juga Tuhan. Mereka menaati Dia dan mengakui Dia di hadapan orang banyak. Kepadanya mereka memberikan penyembahan mereka sepenuhnya, dan doa-doa mereka dinaikkan kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus Kristus adalah firman yang menjadi daging. Allah mengirim Yesus ke dalam dunia untuk mewujudkannya dari hari ke hari dalam hubungannya yang penuh kasih, penyembuhan dan pengampunan kepada mereka yang membutuhkannya, dan akhirnya dalam penderitaannya di kayu salib. Fungsi persekutuan dan organis. Fungsi persekutuan gereja yang organis mencakup penyusunan didakje atau pengajaran. Pengajaran ini berasal dari kerigma atau pemberitaan dan yang dasariah. Persekutuan yang hidup dari umat Allah dipersatukan dan diproyeksikan ke masa depan karena sejumlah perbuatan tertentu dari Allah yang penting baik bagi pribadi maupun bagi seluruh persekutuan tertentu. Didakje bersumber dari kerigma. Menurut laporan Alkitab, kelompok-kelompok orang percaya menyaksikan Tuhan yang bangkit, dan kepada kelompok demikianlah menurut firman-Nya Roh Kudus Allah pada suatu hari dicurahkan dan mengubah mereka dari kelompok menunggu menjadi rasul-rasul yang dipenuhi dengan api. Mereka segera keluar untuk memberitakan Injil di Yerusalem dan kemudian ke tempat-tempat lain. Ada sebuah faktor penting dalam pemberitaan ini yang menjadi bagian integral bagi setiap pemahaman akan iman Kristen, yaitu bahwa pemberitaan itu berorientasi pada sejarah. Ia bergantung pada kogensi atau daya meyakinkannya, ikatannya kepada kenyataan bahwa ia bergantung pada sejumlah data historis tertentu yang teruji baik. Ia bukanlah mitos, ia bukanlah serangkaian gagasan. Kitab-kitab Injil ditulis untuk memberikan kesaksian kepada pemberitaan Allah dalam Yesus Kristus dan membawa para pendengarnya kepada iman itu. Lanjut. Suatu penelitian terhadap didakje ini menunjukkan bahwa pengajaran etis yang kita temukan dalam Perjanjian Baru tidaklah diberikan dalam sekumpulan perintah seperti hukum-hukum Yahudi atau dalam suatu sistem kebajikan seperti dalam filsafat Yunani. Bentuknya yang khas adalah tradisi. Bagian etis dari surat-surat Paulus memberikan gagasan tentang bagaimana pengajaran etis bersama ini dibentangkan di hadapan masyarakat Kristen purba.
Paulus mengacu pada jenis pengajaran yang kepadanya mengikatkan diri. Ia membuka surat 1 Korintus dengan kata-kata, "Ketika aku datang padamu, saudara-saudara, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan." Dalam 1 Korintus 2 ayat 1-2. Ya, ini kerikma. Kemudian ia menambahkan, "Sungguh pun demikian kami beritakan hikmat di kalangan mereka yang telah datang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa ini." Lanjut. Karena Paulus menganggap gereja sebagai tubuh Kristus, ia yakin bahwa di sini pula terdapat bidang karunia ilahi. Dari penegasan ini muncul suatu etika sosial yang kuat, yang dialaskan pada pengajaran Yesus. Paulus menuliskan dalam Galatia 5 ayat 22-23, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri," dan menambahkan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bagian serupa juga ditemukan dalam surat Ibrani dan 1 Petrus. Ajaran demikian berasal dari kerikma dan secara langsung berkaitan dengan pribadi Yesus. Jadi dapat kita harapkan bahwa pengajaran pokok itu akan ditemukan dalam kitab-kitab Injil. Pengajaran Yesus berorientasi pada etika mutlak dari kerajaan Allah yang kini telah datang kepada manusia dalam penghakiman dan belas kasihan. Kabar baik telah diberitakan dan cara hidup telah diajarkan oleh setiap generasi ke generasi berikutnya. Kita bisa lihat di dalam Ulangan pasal 6 dari ayat 20-25. Dengan demikian masa lampau terjadi itu menjadi kepunyaan kita, bukan sekedar melalui penglihatan kata-kata, melainkan dengan menjadikan tindakan nenek moyang kita yang penuh makna itu sebagai bagian dari hidup kita, sekalipun itu dituliskan di dalam kitab Perjanjian Lama. Kemudian pemberitaan menghasilkan pengajaran. Kerikma itu menghasilkan pengajaran yang melampaui kerangka sempit dari kisah tentang kerajaan Allah. Cara paling tua bagi gereja untuk menjelaskan kerikma adalah melalui sakramen, yaitu dengan baptisan dan perjamuan kudus. Kerikma lebih lanjut dipahami melalui konvensi atau pengakuan iman. Lanjut, bab 3. Ya, nanti akan saya cepat aja ya. Tentang di situ dijelaskan pesan tentang Allah. Kemudian Allah yang hidup dikenal melalui pekerjaannya. Yesus dari Nazaret seorang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan oleh Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Yesus diberitakan dalam kerikma, dalam arti apa yang telah Allah kerjakan. Allah telah mengambil inisiatif dan memperkenalkan dirinya dalam manusia Yesus Kristus. Kemudian di bab 3 ada karya penyelamatan Allah. Injil dikenal melalui persekutuan gereja. Dalam PB diidentifikasikan dengan ungkapan-ungkapan tertentu yang dengannya Injil diberitakan kepada semua pendengarnya. Kabar sukacita itu tidaklah dinyatakan secara abstrak, melainkan selalu di dalam situasi khusus. Ya, mungkin kita punya gambarnya begini, dalam suatu peristiwa, dalam suatu situasi ya tertentu ya yang dihadapi oleh orang-orang atau dalam sejarah, di situ sebenarnya ada kabar sukacita ya yang diberitakan. Selanjutnya, Injil adalah suatu tindakan Allah yang menghasilkan suatu cara hidup yang baru. Injil dengan benar didengar bila ia diucapkan oleh orang-orang yang benar-benar telah meresapkan ke dalam hidupnya. Apa maksudnya ini ya? Jadi orang-orang yang memberitakan Injil itu, apa yang diberitakan itu akan didengar oleh orang-orang.
lain apabila yang memperdengarkan itu, yang memberitakan itu sudah mengalaminya di dalam hidupnya. Ya, saya kira begitu. Lanjut. Ya, kemudian ada dituliskan juga tentang pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus memampukan masing-masing pribadi untuk menanggapi pemberitaan yang dibuat persekutuan Kristen itu dan untuk memahami bahwa Allah telah memasuki kehidupan manusia melalui Yesus Kristus yang berusaha mengembalikan kehidupan manusia kepada suatu hubungan yang baru dengan dirinya. Roh Kudus dapat mengubah setiap bidang kehidupan dan memperbaharuinya. Karena pekerjaan ini, Rasul Paulus dapat berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Di dalam buku itu juga dituliskan mengapa orang mengalami ini dan itu. Ya, mengapa ataupun orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mengapa juga masih mengalami kesedihan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tetapi dengan ayat ini Rasul Paulus menegaskan tetap berpikir kepada kebenaran firman Allah bahwa karena semuanya itu akan mendatangkan kebaikan. Ini luar biasa. Ya, kemudian Spiritus Creators, yaitu roh pencipta, menggambarkan Allah yang hadir dan aktif dalam kehidupan orang-orang, mempersatukan mereka kepada Kristus dan dengan sesamanya dalam persekutuan gereja. Lanjut, bab 4. D.M. Bailey menyatakan bahwa dalam dunia modern sering dikatakan bahwa pertanyaan yang menyerang iman Kristen atau pernyataan apapun tentang iman tersebut bukanlah benarkah itu, melainkan relevankah itu. Nah, seperti telah kita lihat, iman dan pengalaman Kristen berakar pada tindakan historis Allah yang diperkenalkan melalui peristiwa Yesus Kristus yang pertama kali dipersaksikan oleh persekutuan Kristen mula-mula. Dengan demikian pada dirinya ia mempunyai keabsahan yang objektif dan masing-masing penafsir harus dipandang dalam konteks ini. Namun demikian memang benar bahwa setiap generasi harus memahami kebutuhan-kebutuhannya sendiri yang terdalam dan hubungan antara Injil ini dan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Analisa terhadap situasi manusia masa kini telah dilakukan dari berbagai sudut. Hanya dengan melihat beberapa lapisan, orang dapat memperoleh gambaran menyeluruh secara lebih tajam. Anak seperti hanya orang dewasa. Secara mendalam dipengaruhi oleh suasana emosional dalam keluarga dan oleh kepribadian-kepribadian dari orang-orang besar di lingkungannya. Bila dalam berbagai kesempatan dan dalam beraneka keadaan orang-orang dewasa ini di sekitarnya itu merasa cemas, ia pun ikut merasa cemas. Bila kecemasan itu menimbulkan keprihatinan diri, si anak kehilangan kasih. Lanjut. Bila hal itu menimbulkan kebencian, si anak tidak akan merasa diterima. Bila di dalam hal itu tampak dalam bentuk kekhawatiran, si anak tidak akan memperoleh rasa aman. Karena dalam buku ini maksudnya itu nanti itu akan mengarah ke depan ya, ke generasi lanjut ke generasi berikutnya, seperti itu. Kemudian para psikolog anak telah menemukan sejumlah faktor penting dalam kehidupan anak-anak. Mereka prihatin betapa ketiadaan kasih dan penekanan yang menyerang banyak anak-anak itu mengganggu dan menimbulkan penyimpangan dalam pertumbuhan kepribadian. Ya, karena apa? Penulis mengingat bahwa anak-anak sedang mengalami pertumbuhan. Ya, lanjut. Secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam arus pemikiran sekuler masa kini, situasi manusia digambarkan sebagai situasi kecemasan yang terungkap melalui sikap permusuhan. Dan kebutuhannya ialah suatu kanak-kanak yang ditandai oleh kasih, rasa aman, dan penerimaan. Maksudnya itu begini. Jadi mengapa manusia menjadi
kacau, menjadi permusuhan, menjadi semakin nggak karu-karuan. Ya, itu kalau ditelusuri itu adalah dari masa kecilnya ini kurang mendapatkan sesuatu yang pas untuk anak-anak ya. Bisa jadi karena apa? Kurang kasih sayang. Bisa juga tidak ada rasa aman. Ya, tidak diterima. Nah, kemudian semasa bertumbuh semakin besar, nah ini bermasalah. Sehingga terjadilah kehidupan yang rusak, yang amoral dan sebagainya. Ya, penelitian teologis terhadap manusia mempertanyakan mengapa ia cemas dan mengapa ia perlu diajar untuk mengasihi anak-anaknya. Lanjut, pandangan peneliti yang disepakati bersama oleh para psikoterapis dan teolog masa kini ialah pandangan yang dinamis tentang manusia dan kehidupannya. Manusia bukanlah suatu objek, filsafat bukanlah suatu sistem, suatu cara hidup bukanlah cita-cita, dan Allah bukanlah sebuah konsep. Dalam analisa tentang situasi manusia dan kebutuhannya, tampaklah ada kesamaan-kesamaan dasariah antara berbagai pandangan, yaitu dari pandangan seni, filsafat, psikologi, dan teologi. Lanjut. Manusia merasa cemas, bersalah, dan kesepian. Ia membutuhkan kasih, rasa aman, dan penerimaan. Dalam ungkapan Paul Tillich, keberanian untuk menjadi. Itu ya, dalam tanda kutip ya. Dalam pemecahan persoalan inilah perbedaan-perbedaannya menjadi tampak. Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Lanjut. Sakit sampai mati. Tampaknya sama jelasnya dalam abad pertama dikatakan penulis ya, dengan abad ke-19 ataupun abad 20 ini. Ya, karena kepada situasi inilah kabar sukacita itu harus bergema. Allah Sangkalik telah memperkenalkan dirinya sebagai penebus yang datang untuk ikut serta mengalami keberadaan fana, menanggung penderitaan, penghinaan, dan maut karena kasihnya kepada manusia. Lanjut. Komunikasi antara Allah dan manusia. Gereja manusia dengan Allah, sehingga ia boleh memenuhi karya penyelamatan di dalam mereka. Hubungan ini diangkat dalam pengertian komunikasi. Komunikasi entah di pabrik, di kota satelit, atau di sebuah kebudayaan asing perlu berpartisipasi dalam kehidupan mereka yang ia kunjungi tanpa sepenuhnya mengidentifikasikan diri dengannya. Ya, jadi maksudnya ya kemudian tidak menyamakan dirinya dengan kelompok-kelompok mereka itu. Nah, ia harus memiliki suatu niat tunggal yang dapat membangkitkan tanggapan. Jadi bagaimana dia menyampaikan, memberikan berita sukacita itu supaya ada respon, supaya ada tanggapan. Lanjut. Karena Allah adalah Allah yang hidup, ia memperhadapkan manusia dalam perjumpaan pribadi. Mazmur 139 ya, tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Allah dan seterusnya ya. Jadi Allah itu tahu tentang kita. Kemudian Kejadian 3 ayat 39 dan Keluaran 3 ayat 4. Perjumpaan dengan Allah yang hidup mengubah keseluruhan hidup dengan melihat diri sendiri dalam hubungan yang kekal. Orang memahami norma yang sejati dan eksistensinya. Betapa pentingnya perjumpaan pribadi dengan Allah ya. Kalau yang dituliskan dari ayat-ayat itu kalau seperti Adam yang sudah jatuh dosa itu lalu Allah mendatangi dia secara pribadi ya, memanggil Adam dan sebagainya. Jadi penting sekali berjumpa dengan Allah secara pribadi. Lanjut. Sekarang masuk di bab 5 tentang metodologi. Allah tidak hanya mengingini hubungan dengan ciptaannya, ia pun telah menciptakan cara-cara agar manusia dapat mengenal keinginan Allah tersebut dan ditarik kepadanya. Persekutuan gereja dengan Tuhannya diungkapkan melalui ibadah.
dan bentuknya sendiri merupakan pengungkapan dari komunikasi. Ibadah terdiri dari sesuatu yang Allah lakukan dan yang dengannya manusia memberi jawaban. Kalau kita bisa memperhatikan ketika kita beribadah, itu sebenarnya ada komunikasi antara Allah dengan umatnya, yaitu melalui sebuah liturgi atau tata cara dalam ibadah. Lanjut. Nyanyian gereja merupakan ungkapan musikal dan pemikiran-pemikiran Alkitab. Gereja berdoa dengan kata-kata dalam Alkitab, doa-doa singkat dalam liturgi-liturgi, kemudian juga ungkapan-ungkapan dari buku-buku doa reformasi dan kebutuhan akan suatu jemaat tertentu. Dalam komunikasi ini Allah yang telah berbicara kepada umatnya melalui tindakan yang bergema dalam kitab suci. Mereka sapa dalam pujian dan permohonan. Pengajaran dan pemberitaan adalah bagian lebih lanjut dari komunikasi. Di sini guru atau pengkhotbah menjadi perantara atau medium. Melalui mereka Allah memperkenalkan dirinya dan kata-kata dalam kitab suci dijadikan relevan bagi kebutuhan-kebutuhan orang Kristen di gereja dan dunia. Dengan demikian guru atau pengkhotbah itu sendiri menjadi saksi dan bagian dari situasinya. Maksudnya di sini saya jelaskan sedikit ya. Jadi betapa pentingnya menjadi seorang pengkhotbah, seorang guru ya, menjadi suatu alat yang sangat berarti karena menjadi perantara. Nah, menjadi perantara bagaimana nanti kemudian orang yang berdosa itu akan kembali kepada Tuhan dan seterusnya. Lanjut. Kemudian bagaimana cara gereja mengajar? Persekutuan Kristen mendasarkan jaminan bagi pengajaran untuk mengingat bagaimana Allah telah memimpin dan mengajar umatnya di sepanjang sejarah. Gereja mengajar melalui ibadah bersama. Pengajaran lebih lanjut terdiri dari perayaan kalender dari hari-hari gerejawi. Maksudnya di dalam perayaan-perayaan itu ada pengajaran. Ya, tahun gerejawi dimulai dari Advent, minggu-minggu persiapan bagi perayaan kedatangan Allah dalam Yesus Kristus. Masa ini berlanjut ke Epifania, penjelmaan Kristus ke dunia. Kemudian Pralente atau Prapaskah. Dan Lente atau minggu-minggu sengsara mengingatkan gereja akan kehidupan Tuhannya, sementara minggu sengsara mengingatkan puncak peristiwa Golgota. Jadi dengan peristiwa-peristiwa dalam sejarah ya, kemudian kita peringati dalam gereja, sebenarnya ada makna-makna yang merupakan kerigma itu yang disampaikan, yang diajarkan kepada jemaat. Lanjut. Gereja juga mengajar melalui hubungan-hubungan yang ada antara orang dewasa dan anak-anak di gereja. Gereja selalu ingat bahwa Tuhan menaruh seorang anak di tengah-tengah dan berkata, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dalam Matius 18 ayat 5. Teguran ini di dalam gereja selalu merupakan teguran di dalam kasih. Gereja mengajar melalui partisipasi anak-anak dan orang dewasa dalam keseluruhan kehidupan umat Kristen. Gereja mengajar melalui sekolah minggu, sekolah-sekolah liburan ya. Kalau sekarang ini sekarang habis liburan kemarin, sekolah Injil liburan atau SAL ya, sekolah Alkitab liburan dan sebagainya, maksudnya seperti itu. Ya, di situ gereja mengajar pada anak-anak. Persekutuan yang beribadah. Jadi ada banyak sekali cara bagaimana mengajar itu bukan hanya ada di dalam gereja saja atau di luar sana, di sekolah-sekolah, tapi di dalam keluarga pun bisa. Keluarga yang beribadah di dalam gereja bersaksi tentang kegiatan Allah dalam menebus hubungan-hubungan keluarga hari demi hari. Lanjut. Kemudian bab 6 ya, tinggal sedikit lagi.
ada metode-metode yang berpusat pada kehidupan partisipasi. Metode-metode pengajaran Kristen harus berpusat pada kehidupan. Istilah berpusat pada kehidupan telah dipergunakan sejak pragmatisme menjadi suatu filsafat yang berkuasa di bidang pendidikan. Biasanya makna ini berpusat pada pengalaman dan acuan ini menyiratkan pengalaman masa kini. Ya, kemudian partisipasi melalui peristiwa sejarah. Partisipasi ialah suatu faktor sentral dalam pengajaran yang berpusat pada kehidupan. Tetapi maknanya lebih dalam daripada yang biasanya dipahami dalam pendidikan. Ya. Allah mengajar lewat peristiwa-peristiwa. Bagi pengamat yang objektif, orang yang tidak berpartisipasi, peristiwa-peristiwa ini tidak diikat bersama dalam suatu hubungan yang bermakna. Kemudian Allah segenap hati tahu bahwa dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tadi sebelumnya juga sudah disebutkan ya, jadi ada diulangi lagi di sini. Jadi pentingnya partisipasi di dalam melakukan pembelajaran. Ya, jadi berpusat pada kehidupan tadi sudah dituliskan di situ ya. Ya, lanjut. Ya, menjadikan kisah-kisah sejarah itu nyata dan menjembatani jurang dari abad ke abad sehingga orang itu menyadari situasi sekitarnya. Oh, itulah pendekatan eksistensial dan hal ini menuntut teknik-teknik tersendiri. Jadi belajar sejarah itu penting. Jadi mengkaitkan peristiwa-peristiwa di masa lampau dalam sejarah suci ya, kemudian dikaitkan dalam pembelajaran sekarang itu sangat penting. Ya, karena apa? Kita juga bisa belajar dari sejarah. Di dalam kerangka pemikiran pragmatis, sejarah diletakkan pada tempatnya. Guru dengan hati-hati merekonstruksikan masa lampau itu dengan sengaja dipermodern. Suatu teknik untuk kadang dipakai untuk mementaskan drama-drama klasik. Itu menarik sekali. Sebenarnya kalau di dalam Perjanjian Lama itu sebenarnya juga ada banyak sekali metode-metode mengajar ya. Ya, itu bisa dipakai ya. Misalnya apa yang dipakai oleh para nabi dalam menyampaikan pesannya dan sebagainya. Kemudian lagi Pak yang tadi Pak, di dalam kerangka pemikiran pragmatis sejarah diletakkan pada tempatnya. Tadi sudah ya. Guru ya, bila guru menangkap pemahaman ini bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya dan membawa anak-anaknya kepadanya melalui penderitaan pribadi dan peristiwa tragis, orang tak lagi memerlukan bahan-bahan pelajaran tambahan dan mencoba menjelaskan mengapa ada gempa, mengapa banjir, ada api, dan mengapa kadang-kadang orang harus mati. Karena apa? Sudah diajari tentang mengapa sejarahnya, bagaimana Allah menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus itu, kemudian apa yang dikerjakan atau karyanya. Ya, dengan menceritakan itu semua untuk menebus dosa manusia yang percaya kepadanya. Lalu kemudian kenapa kok terjadi ini dan itu ya, semuanya itu ada dalam maksud Allah. Jadi tidak menjadi sesuatu yang mengagetkan ya. Memang semuanya harus terjadi, bisa seperti itu. Kemudian alam tidak memberikan jawaban, melainkan hanyalah analogi dan rasionalisasi. Para saksi dalam Alkitab dalam jujur mengatakan, kami tidak tahu. Kami hanya tahu bahwa Allah memelihara kami dan mengenapi maksud-maksudnya melalui semua peristiwa. Mengapa itu harus terjadi? Tapi kalau orang percaya, iya semua harus terjadi karena ada maksud Allah. Karena Tuhan punya rencana. Ya, seperti itu. Lanjut. Kemudian masih partisipasi anak melalui masa kini. Di masa kini telah banyak dilakukan penelitian tentang kebutuhan, tugas, dan kemampuan anak. Dan para ahli belum mencapai kata akhir, namun pendekatannya bersifat dinamis.
Pertumbuhan anak dilihat dalam arti keseluruhan pribadinya atau organismis. Perhatian khusus diberikan kepada peranan emosi dan interaksi hidup keseluruhan. Perkembangan dipahami sebagai sesuatu yang sinambung, penuh rencana, dan melibatkan keseluruhan pribadi. Tugas pendidik Kristen adalah meletakkan pengalamannya di masa kini dalam suatu konteks yang akan memberikannya sesuatu untuk diingatnya. Ia akan ingatnya. Ia akan ingat apa-apa yang relevan dan akan berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa serta orang-orang dari sejarah masa lampau, gereja yang akan menolong dan mendukungnya. Kalau jadi guru, misalnya begini, akan mengajar sesuatu yang sangat penting dan itu akan menjadi sebuah kesan yang baik bagi anak dan itu akan diingat untuk selamanya. Ya, demikian juga dalam berkhotbah, kemudian akan menjadi ingat terus ya jemaatnya dengan apa yang sudah dikhotbahkan oleh Pak Pendeta itu. Ya, maksudnya seperti itu. Lanjut. Seni sebagai media untuk partisipasi. Berbagai seni merupakan media untuk berpartisipasi. Lukisan, drama, puisi, dan cerita. Semua ini dapat menghadirkan kegiatan Allah menurut Alkitab kepada kenangan masa kini untuk memenuhi kebutuhan eksistensial si anak dalam persekutuan Kristen. Ya, saya pernah melihat ya juga ada pengkhotbah-pengkhotbah yang begitu kreatif ya. Jadi misalnya mau berkhotbah tentang ya misalnya dirham yang hilang, kemudian diawali dulu dengan drama singkat ya tentang apa yang memperagakan bagaimana seorang wanita yang kehilangan dirhamnya. Kemudian ada lagi ya drama-drama lain dan itu mengawali atau menghantar untuk pengkhotbah itu menyampaikan khotbahnya. Nah, itu sebenarnya baik dan itu makanya di sini dikatakan perlu media, kemudian bisa berpartisipasi. Kalau jemaat di dalam khotbah itu bisa berpartisipasi ya itu bagus dan kemudian tidak akan membosankan. Jadi makanya perlu kreatif. Ya, lanjut. Kemudian bab 7 ya, kurang sedikit lagi. Metode-metode yang berpusat pada kehidupan, pengakuan, dan komunikasi. Partisipasi adalah bentuk proses belajar yang terbuka bagi anak yang terkecil. Pengakuan adalah kesadaran yang muncul melalui partisipasi, tetapi yang adalah tanggapan pribadi dari pihak siswa. Hal ini adalah sikap hormat karena disinilah yang bersangkutan mendengar, namanya dipanggil Allah dan memberikan jawaban. Jadi kalau kita mengajar itu, anak itu benar-benar meresponi. Ya, bisa dilihat bagaimana dia meresponi ya ketika misalnya kita bertanya dan kemudian dia menjawab. Ya, seperti itu misalnya. Jadi ada komunikasi. Kalau kita melihat di sini, lanjut. Inilah yang disebut perjumpaan. Antara aku dan nya bahwa guru itu juga atau pengkhotbah itu bertemu dengan jemaatnya atau guru itu bertemu dengan siswanya. Ini adalah pengakuan akan Allah yang pribadi, yang memperkenalkan kehadiran baik atau partisipasi yang baik. Perjumpaan semakin diakui sebagai sebuah faktor dalam pendidikan. Hal ini dapat digambarkan sebagai perjumpaan antara dosen dan mahasiswa atau antara siswa dan kebenaran. Ya, kalau kita sebagai guru agama, bagaimana siswa itu benar-benar kita memahami dia dan kemudian dia sampai kita bawa untuk dia bertemu dengan Tuhan Yesus ya, menerima kebenaran itu. Lanjut.
Perjumpaan dengan Allah berarti mengakui Dia, artinya juga berhenti menghindari Dia, melihat perbedaan antara Allah dengan diri kita sendiri. Karena bila Allah tidak berbeda dengan manusia biasa, tak mungkin Dia itu Allah. Kedalaman perjumpaan seorang anak diperkuat oleh partisipasi telah berdoa. Misalnya, Samuel kecil yang pada usia dini mendengar dan menyambut ketika namanya dipanggil oleh Allah. Ya, lanjut. Pengungkapan ide-ide. Komunikasi adalah usaha manusia untuk membentuk hubungan yang bermakna dengan sesamanya. Partisipasi membawa kepada pengakuan. Pengakuan berusaha agar ia diungkapkan. Ungkapan ini adalah komunikasi. Tanggapan yang dilihat sebagai partisipasi yang penuh hormat mengungkapkan diri dalam ide-ide dan konsep-konsep tertentu. Hal ini menunjukkan antara kerigma dan apologia. Gereja menjelaskan beritanya kepada diri sendiri dan orang lain. Lanjut. Iman mendahului usaha berteologia, sebagaimana tindakan mendahului penjelasan tentang tindakan tersebut. Rumusan yang paling sederhana mengenai makna Kristen kita temukan dalam pengakuan-pengakuan iman. Mereka yang mengungkapkan kredo melakukan tidak terutama sebagai pernyataan rumusan intelektual, melainkan lebih sebagai kesaksian akan iman mereka. Usaha berteologia yang dipandang sebagai komunikasi mempunyai sifat yang dipandang sebagai komunikasi, mempunyai sifat yang dinamis. Kredo harus secara baru dijadikan sebagai kehidupan dari setiap generasi orang Kristen. Ya, ini bab terakhir, ya, bab ke-8. Fokus di masa depan. Pengajaran muncul dari kerigma untuk mengasuh mereka yang masih kecil ke dalam iman. Bila anak bertumbuh secara bertahun-tahun tanpa mendengar kisah itu sama sekali, mereka perlu mendengarkan pemberitaan itu. Sejauh anak-anak memperoleh pendidikan budaya mereka dalam suatu kerangka sekuler, mereka perlu ditolong untuk memahami iman Kristen melalui bentuk-bentuk pemikiran yang mereka kenal. Pengertian-pengertian masa kini dalam teologia dan pemahaman-pemahaman belakangan ini dalam pendidikan menunjukkan bidang-bidang di mana kurikulum gereja dapat diperkuat, sementara proses pengajar dibuat relevan bagi kebutuhan-kebutuhan si anak dalam persekutuan gereja. Jadi betapa pentingnya di gereja ada kurikulum yang relevan, yang cocok, yang sesuai dengan kebutuhan ya umat, ya seperti itu. Lanjut. Gereja dalam kurikulum pendidikan Kristen perlu memandang ini dijadikan dan yang menolong mereka perasaan kehangatan dan keramahan-keramahan yang hadir dalam gereja. Lalu kalau untuk orang dewasa bagaimana? Ya tentu banyak sekali bisa disediakan buku-buku yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan jemaat. Ya seperti itu. Lanjut. Bila gereja dipandang sebagai suatu pusat lingkungan bagi asuhan Kristen, muncullah dengan jelas suatu tanggung jawab untuk memberikan si anak suatu rasa aman yang dasariah dengan menjadikan bagian dari suatu persekutuan yang penuh pengertian. Di banyak gereja ini menurut penulis ya, bukan menurut saya. Ya dikatakan di banyak gereja. Kemudian dalam buku itu juga ditulisnya, saya singkatkan, pentingnya disiapkan kurikulum sehingga anak sesekali dapat menghadiri kebaktian pagi. Maksudnya kurikulum yang dibuat ya sesekali ada sebuah acara atau ibadah di mana orang dewasa bisa, anak-anak kecil bisa. Jadi karena apa? Anak-anak ini juga ya lanjut.
Ya, saya akan menyampaikan kelebihannya ya. Tapi kalau saudara menemukan yang lain, ya tidak apa-apa. Saya tidak banyak-banyak. Kelebihannya mengingatkan kepada gereja bahwa hal yang berkaitan dengan mengajar sudah sejarah sejak dalam perjanjian lama, di mana Allah mengajar umatnya melalui peristiwa-peristiwa sejarah. Kemudian sumber inspirasi bagaimana seorang pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan bisa dilihat contoh-contoh dalam Alkitab, baik dalam PL maupun dalam PB. Kemudian makna kerisma dan didakja ditekankan begitu pentingnya, yaitu berita sukacita itu harus diajarkan secara terus-menerus, disampaikan dari generasi ke generasi. Lanjut. Menempatkan anak-anak sebagai pribadi yang unik, yang harus diterima dan dihargai. Membuat pendeta, pengkhotbah, guru menjadi kreatif dan melibatkan jemaat atau siswa menjadi aktif di dalam pembelajaran firman Tuhan tentunya. Ya, tentu ada keterangan, ada kekurangannya ya. Kalau menurut saya tidak ada etimologi yang dijelaskan. Ya, misalnya kata kerigma, didakje, dan ada banyak kata-kata yang seharusnya pembaca bisa dijelaskan makna dari sebuah kata atau arti dari sebuah kata. Kemudian tentang metode mengajar, sesungguhnya Tuhan Yesus itu kaya akan metode yang dapat dipakai sampai sekarang karena masih dan terus relevan untuk dilakukan, namun kurang diangkat ya, kurang diangkat secara spesifik ya. Apa punyanya Tuhan Yesus ya. Jadi secara jelas seperti itu banyak sekali. Ya, kemudian ini saya harus berhati-hati sekali ya. Di dalam halaman 88 dituliskan Alkitab mengandung firman Allah. Ini kok saya agak tergelitik di sini. Mungkin salah terjemahan atau bagaimana, saya tidak tahu ya, karena saya tidak membaca buku aslinya, hanya terjemahan. Karena sesungguhnya yang benar adalah Alkitab itu firman Allah dan merupakan kebenaran yang absolut dan objektif. Saya bacakan di sini ya konteksnya. Di dalam pasal 88 itu begini. Istilah firman Allah mengungkapkan kenyataan tentang komunikasi antar pribadi. Oke. Kemudian dalam pengertian ini dapat dikatakan, nah ini, bahwa Alkitab mengandung firman Allah. Karena dalam kata-kata inilah Allah berbicara kepada manusia untuk mengungkapkan dirinya. Ini saya keberatan dengan kata mengandung firman Allah. Ya. Karena saya percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau menambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri dalam membedah buku ya. Sangat luar biasa. Poin terakhir itu teliti ya. Itu artinya membaca buku ini. Oke, baik Bapak Ibu, inilah waktunya kita akan ini berkedip-kedip ini berdialog ya. Silakan mungkin Bapak Ibu yang ada yang mendengar atau memantau. Saya tutup saja wajah saya ya biar nggak mengganggu ya. Atau menonton melalui YouTube, silakan menulis pertanyaan di kolom chatnya. Dan juga tentu Bapak Ibu rekan-rekan Readers Club yang ada di ruang Zoom, silakan memberikan tanggapan atau juga pertanyaan terkait buku Dinamika Pendidikan Kristen yang juga sudah dipaparkan tadi oleh Ibu Indah Ispawati. Memang buku ini ya, saya melihatnya buku ini cetakan pertama itu tahun 1976 ya, sudah lama memang, tapi direvisi tadi tahun 2019. Saya yang punya yang saya sekarang di tangan saya ada buku ini, itu terbitan tahun 2014. Memang ini sepertinya buku ini dipakai untuk, dan beberapa rekomendasi kalau saya melihat buku-buku yang dipakai untuk menulis tentang pendidikan Kristen atau teologi pendidikan Kristen selalu dikutip buku ini. Ya, apakah ini buku menjadi handbook yang diakui? Ya, sangat penting ya. Baik, Bapak Ibu silakan
Mungkin dari rekan-rekan yang ada di ruang Zoom dulu yang pertama dipersilakan. Mungkin ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan seputar buku ini atau mungkin masukan-masukan. Silakan. Ya, ini ada yang senyum-senyum ini Pak Niko. Silakan Pak Niko. Atau ada ini dari Pak Dodi. Oke, silakan. Iya, nggak apa-apa Pak. Baik Pak, pertanyaannya luar biasa. Saya coba menjawab ya Pak ya. Jadi kalau mungkin dibuat sebuah visi, ya menjadi pengkhotbah yang kreatif dan alkitabiah. Ya, karena apa? Belajar dari apa yang ada di dalam Alkitab, menginspirasi setiap guru ataupun pengkhotbah itu dengan cara-cara yang sudah dipakai orang-orang dalam sejarah. Ya, guru utama di dalam Alkitab itu adalah Allah sendiri, yaitu guru utama. Jadi belajar dari Allah, bagaimana mengajarkan suatu makna kehidupan dengan peristiwa-peristiwa yang harus dihadapi oleh manusia. Itu jadi perlu apa namanya, alasannya Alkitabiah itu begitu ya. Jadi tidak, jadi belajarnya itu sumbernya inspirasinya dari Alkitab. Dan sebenarnya juga metode mengajar ataupun strategi pembelajaran di zaman sekarang ini sebenarnya itu sudah ada semua di dalam Alkitab, sangat lengkap ya. Apalagi kalau belajar dari Tuhan Yesus sangat jelas. Ya, kemudian yang kedua tadi bagaimana Pak? Oh ya. Ya. Ya baik Pak, jadi berkaitan dengan menyusun sebuah kurikulum. Ya kita tahu buku tadi mengatakan kebutuhan-kebutuhan manusia. Nah kalau kita melihat dari setiap usia itu punya kebutuhannya masing-masing ya. Jadi kalau mau bagus itu ya sekolah minggu itu punya kurikulumnya sendiri. Remaja pemuda punya kurikulumnya sendiri. Ibu-ibu ya, para wanita punya kurikulum sendiri. Kemudian untuk bapak-bapak punya kurikulum sendiri. Kemudian untuk ibadah secara umum ada
kurikulum sendiri, dan tapi semuanya kan menuju pada goal yang diinginkan ya. Biasanya di gereja itu kan ada sebuah tema yang besar ya Pak ya, yang ingin kita capai itu. Nah dari goal yang ingin kita capai itu kan menjadi sub-sub tema. Nah dari sub-sub tema itu bisa kita sebar ke berbagai komisi itu dengan dirangkai sedemikian rupa. Di dalam menyusun kurikulum itu, karena kurikulum itu adalah sebuah perangkat untuk mengajar, jadi perlu dipersiapkan bahan ajarnya. Ya, termasuk nanti mau bahannya dari mana ya. Selain Alkitab, mungkin ada buku-buku bacaan, bisa menjadi acuan. Kemudian juga pakai metode apa, lalu sarana apa yang akan dipakai. Jadi begitu lengkap kalau kita mau menuruti seperti itu. Nah, tetapi ini membutuhkan kerja keras, Pak. Ya, jadi bisa mengumpulkan orang-orang yang potensi di dalam gereja untuk berbicara. Ya, jadi bagaimana supaya benar-benar jemaat itu benar-benar ada partisipasi sehingga gereja sungguh-sungguh hidup dan mereka semua mempunyai kerinduan untuk semakin bertumbuh. Ya, kalau mau menuruti buku itu ya seperti itu juga mengikuti perkembangan zaman ya kan, disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. Sekarang ini kan untuk sarana pembelajaran luar biasa banyak ya. Ya, medianya bukan hanya guru ngomong aja kan, tidak. Tetapi ada banyak sekali media-media pembelajaran yang bisa kita pakai, sarana-sarana yang kita pakai. Ya, seperti itu. Kalau sebenarnya kaya sekali kalau berbicara itu. Saya mencoba membuat sebuah kurikulum untuk ini kaum wanita. Tapi belum terlaksana ya. Jadi maksudnya ya dari hal-hal yang sederhana dulu sampai kemudian berkaitan dengan keluarga. Karena pasti harus menjadi seorang ibu yang baik dan bijaksana ya, seperti itu. Jadi kalau mau menuruti buku tuh banyak pekerjaan, Pak. Tetapi kalau kita bisa mengajak orang-orang yang berpotensi, saya kira bisa untuk diajak menyusun sebuah pembelajaran, membuat kurikulum. Ya. Kemudian dari metode itu kan tadi banyak sekali. Jadi kalau metode divariasikan dari apa yang kita lihat di dalam Alkitab saja kan banyak ya. Bisa drama, lalu kemudian apalagi ya, bisa tidak hanya ini aja, tidak hanya berceramah saja. Bisa permainan juga, lalu kalau belajar dari Tuhan Yesus juga sangat kaya. Ya, seperti itu. Gitu Pak, jawaban saya mungkin bisa membantu. Iya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih untuk Pak Dudik. Mungkin dari rekan-rekan yang lain yang masih di ruang Zoom, silakan. Ada yang mau mengembangkan atau memberikan tanggapan terkait dengan buku ini. Silakan. Ya, selamat malam Ibu Dr. Indah. Buku ini menarik ya, Bu Indah, karena membahas ada dua hal yang menarik dari buku ini. Pertama, buku ini membahas pendidikan kristosentris ya, Bu Indah ya. Saya tadi melihatnya kristosentris ya. Biasanya kan pendidikan itu kan hanya buku-buku pendidikan biasanya hanya membahas secara psikologi ya, atau secara psikologi, secara pedagogik atau andragogik. Tapi buku ini kristologi itu kelebihan yang patut diapresiasi. Tapi pertanyaan saya begini, Bu Indah, Ibu kan sebagai kita bicara pendidikan secara khusus di sekolah ya, meskipun buku ini membahas pendidikan secara umum, tapi saya meminta Bu Indah tolong menganalisa, kan Ibu ini pakar pendidikan Kristen ya, Ibu ini pakar pendidikan Kristen, doktor bagian Christian Education lagi ya, luar biasa. Nah, sebagai seorang pakar doktor Pak Niko, ini nggak boleh. Sebagai seorang pakar pendidikan Kristen,
sebagai seorang pakar pendidikan Kristen, bolehkah Ibu Indah menganalisa sebenarnya apa permasalahan yang ada di pendidikan Kristen di sekolah-sekolah Kristen di Indonesia kalau dilihat ditinjau dari materi buku ini? Apa kekurangan ya khususnya? Apa yang bisa dikritisi dari sekolah Kristen yang ada di Indonesia ditinjau dari materi buku ini? Terima kasih Bu Indah. Saya mencoba menjawab ya Pak Dokter. Ya karena kita ini bicara dalam konteksnya Kristen ya. Kalau kita melihat siswa yang mana ya. Kalau pada umumnya ya tentu tidak bisa ya. Jadi kalau ini kan berkaitan dengan yang Kristen kan gitu ya. Ya, jadi apa kekurangannya? Begitu ya. Wah, kekurangannya apa ya? Ya nanti marah nanti Bapak Ibu guru. Ya, membutuhkan kerja keras itu tadi Pak ya. Jadi membutuhkan kerja keras untuk mempersiapkan pembelajaran. Juga akan baik sekali jika setiap guru itu mempunyai hati ya sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam buku ini ya, dalam istilah dalam buku ini itu partisipasi ya kan gitu kan. Itu maksudnya itu si anak itu selain benar-benar berjumpa dengan guru, tetapi juga sungguh-sungguh guru itu membawa anak-anak itu berjumpa dengan Kristus. Itu yang paling penting. Nah, tapi kalau saya langsung menyimpulkan untuk zaman sekarang ini, wah nanti banyak yang tersinggung ya kan. saya begitu saja. Jadi kalau misalnya guru melaksanakan apa yang di dalam buku itu ya, jadi benar-benar menjadi guru yang sungguh-sungguh memahami siswa yang unik. Terus kemudian karena berkaitan dengan anak-anak kecil itu harus bisa menerima keberadaan, termasuk orang dewasa pun murid kita harus menerima setiap keberadaannya, lalu kemudian memikirkan apa yang harus bisa saya pakai ya, dengan mengajar bagaimana ya supaya menolong siswa itu benar-benar mengalami sebuah pertumbuhan atau perubahan. Jadi memikirkan itu. Jadi fokus sungguh memang mempunyai hati mengasihi anak-anak ya tentu akan bisa. Tetapi kalau fokusnya benda atau materi ya kejar apa? Nah seperti itu akan sulit ya. Karena juga ada kok yang sekolah yang tidak pernah diajar gitu, hanya tiba-tiba ulangan gitu ya ada. Tentu saya tidak akan sebutkan. Tapi saya tahu. Nah itu kurang bertanggung jawab Pak. Jadi dibutuhkan guru yang sungguh-sungguh mempunyai hati yang mengasihi anak-anak. Kalau semua guru mengasihi anak-anak ya, tahu kebutuhan anak ya, jadi dengan segala keberadaan itu diterimanya, tidak langsung marah tetapi dilihat dulu permasalahannya apa. Ya kan seperti itu kan, anak-anak itu bermacam-macam. Ya, kadang menjengkelkan, kadang nggak baik atau gimana. Kita tidak, sebenarnya kalau kita mau sungguh-sungguh itu kita tidak bisa langsung menyimpulkan anak ini jahat atau anak ini nakal atau anak ini bodoh, nggak bisa seperti itu. Dan kalau kita mau menjadi pendidik yang benar itu kita melihat begini, ada apa? Ya, ada apa dengan anak ini? Nah, jadi kita tetap mempunyai apa? Kasih sayang kepada anak itu. Oh, ternyata anak ini membutuhkan kasih sayang, membutuhkan perhatian. Oh, ternyata dia ditinggal orang tuanya. Oh, ternyata dia seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang ada yang suka seperti itu kan ya Pak ya. Mengapa melamun terus atau mengapa nggak konsen dan sebagainya. Kita tidak langsung begitu. Ya, jadi gitu Pak. Ya kalau masa kini dibutuhkan guru-guru yang sungguh-sungguh mempunyai hati yang mengasihi dan menerima anak-anak. Itu yang penting sehingga akan bisa melakukan apa yang dipesankan di dalam buku ini. Dan semuanya itu juga di konteksnya adalah pendidikan Kristen. Ya, tetap guru itu harus bersandar kepada pertolongan Roh Kudus. Ya, makanya dikatakan bahwa Roh Kudus itu
teamworknya guru Kristen. Ya, jadi kita nggak bisa kerja sendiri tanpa Tuhan, karena itu pekerjaan Tuhan. Nah, jadi pentingnya pendidik Kristen itu mengajar, sebenarnya Tuhan kirim ke sekolah itu ada maksud Tuhan, bukan hanya sekedar cari materi. Begitu Pak Niko, terima kasih. Baik, saya boleh bertanya satu lagi, Bu Indah? Pak Elis, Silakan. boleh ya? Silakan Pak, silakan. Mari. Nggak dibatasin ya sama Pak Eliswa ya, satu orang satu gitu. Enggak Pak, enggak. Bu Indah, saya tertarik dengan statement Bu Indah tadi ya. Murid yang paling penting adalah membawa murid-murid kepada Kristus. Ya, tadi ada statement Bu Indah ya, membawa murid-murid berjumpa Kristus. Apakah membawa murid-murid berjumpa Kristus itu hanya bisa dilakukan oleh guru agama pada pelajaran agama? Ataukah membawa murid kepada Kristus itu bisa melalui semua mata pelajaran yang dipandang dari sudut wawasan dunia Kristen? Bagaimana pendapat Bu Indah kalau ditinjau dari materi buku ini? Terima kasih Bu Indah. Terima kasih. Ya. Ya, jadi bukan hanya guru agama Kristen saja yang harus membawa anak-anak kepada Kristus ya. Bahkan semua orang Kristen, guru Kristen, guru apapun ya Tuhan kirimkan untuk bisa menjadi berkat bagi mereka. Ya, jadi dari segala makanya tuh tadi pengalaman ya kan, jadi ada pengalaman itu menjadi sebuah kenangan yang nantinya akan dibawa sampai kapanpun oleh si anak itu. Ya, mungkin sedang mengajar matematika yang sulit ya bagi anak, seperti itu. Tetapi ada guru yang baik sekali, oh kamu pasti bisa misalnya, atau memberikan solusi dan bagaimana. Atau sebenarnya anak sudah pusing, sepertinya nggak ada solusi, tetapi guru bisa memberikan keteladanan yang baik. Nah, gitu. Perhatian. Jadi kalau pengalaman saya begini, Pak. Jadi anak-anak itu melihat kok, menilai guru-gurunya. Jadi tahu guru yang ini baik, guru ini yang kurang sabar dan sebagainya, itu guru itu murid itu sangat paham. Jadi untuk bisa menjadi berkat itu ya tidak haruslah menjadi guru agama. Guru apapun itu ya bisa, Tuhan bisa pakai ya. Dan dalam setiap apa yang Tuhan percayakan ya. Nah itu tadi yang penting ya, hati itu tadi. Makanya saya tidak sebutkan guru agama yang punya hati, yang enggak juga gitu ya. Tapi semua guru yang punya hati yang mengasihi anak-anak. Bisa Pak, bisa melihat dari sikap tingkah laku itu bisa menjadi teladan. Ya, ada kesan. Jadi menimbulkan sebuah kesan-kesan yang baik. Nah, seperti itu. Supaya nanti akan dikenang. Saya juga masih terkenang-kenang dengan guru SD saya, masih ingat saya. Bagaimana orangnya baik, orangnya rapi. Ketika saya main, saya dipersilahkan masuk ke kamarnya dengan kamar yang rapi, dengan baju tari-tarian yang sudah disiapkan pada waktu SD. Dengan topi-topi tarian yang sudah disiapkan. Rajin sekali. Tulisannya bagus. Nah, itu terkesan saya. Ya, seperti itu. Dan apalagi guru Kristen. Ya, kejujurannya, ketulusannya, perhatiannya, kasih sayangnya, ya, dan penting juga bahwa di dalam pembelajaran sebenarnya semua pelajaran itu bisa dikaitkan dengan Tuhan Allah. Apa saja itu bisa. Ya, kemudian baru ada bisa jadi, tidak menutup kemungkinan ada PI di situ. Ya, dari apa yang sedang diajarkan itu, ya, kok bisa orang bisa membuat HP sehebat itu ya? Dari mana dan seterusnya. Kepintaran dari siapa? Dari Tuhan. Siapa itu Tuhan dan seterusnya. Banyak Pak. Jadi yang penting itu hati. Ya, jadi bagaimana hati si guru itu? Adakah kerinduan untuk membawa anak kepada Tuhan? Ya, itu tidak harus guru agama saja. Gitu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Indah. Terima kasih untuk Pak Niko yang juga memperdalam ya bagaimana buku ini diterapkan ya.
Bapak Ibu mungkin yang ada di YouTube, saya coba cek dulu di YouTube ya apakah ada pertanyaan. Sejauh ini belum ada pertanyaan. Yang di ruang Zoom dulu silakan. Sebelum saya bertanya yang terakhir. Silakan. Ya, dari mungkin Pak Yohanes nggak bisa ya pelayanan ya. Oke, saya dulu mungkin ya sebelum Pak Yohanes memberikan pertanyaan. Tentu di dalam perkembangan pendidikan, dunia pendidikan ya. Sekarang kan pendidikan tidak, kita tahu bahwa perkembangan awalnya kan pusatnya dari gereja ya, pendidikan itu. Dan pendidikan ini mewarnai berbagai aspek. Ya, tentu tetangganya juga banyak. Apalagi di era sekarang dengan tuntutan standar-standar yang harus dipenuhi. Nah, mungkin lebih bagaimana menerapkan standar ini yang ditulis oleh buku ini, ya tentu di buku ini, untuk bisa diwujud nyatakan dalam tuntutan peran pendidikan atau peran guru dalam dunia pendidikan era sekarang. Ya, karena saya melihat dinamika pemikiran penulis itu sangat inovatif ya, bahkan sampai masih relevan buku ini. Saya di awal sering katakan tadi bahwa buku ini sering dikutip untuk referensi ketika meninjau atau menganalisis dunia pendidikan. Nah, bagaimana menerapkan standar ini yang memang tantangannya juga tuntutan bagi seorang guru atau pengajar dunia pendidikan itu juga sangat tinggi. Ya, terima kasih Bu. Ya, pertanyaannya mirip sama Pak Dodi ya. Ya, jadi kalau mengikuti buku itu juga mengajari anak-anak itu belajar sejarah ya Pak ya. Cerita-cerita di dalam Alkitab, peristiwa-peristiwa penting di dalam Alkitab. Ya, kemudian disangkut pautkan dengan tadi memodernkan. Ya, jadi tentu ada sangkut pautnya dengan sekarang, ada implikasinya. Ya, kalau zaman sekarang bagaimana? Ya, kan tidak harus kan harus menyeberangi laut Teberau baru kita melihat, Tuhan itu memang dahsyat luar biasa. Ya, tetapi juga peristiwa-peristiwa sekarang juga bisa disambungkan dengan apa yang pernah terjadi di masa lampau. Dulu pernah terjadi. Nah, kemudian sekarang juga ada kedahsyatan-kedahsyatan yang bisa kita lihat. Apakah ada Tuhan di situ? Tentu ada. Belum lama kita sudah mengalami pandemi corona ini ya, luar biasa. Ya, kok bisa luar biasa. kemudian kita bisa bebas nggak pakai. Nah, kalau dipikir siapa di balik itu semua? Ya, jadi selalu di dalam kita mengajarkan dikaitkan dengan yang terjadi pada konteks sekarang. Kemudian makanya dikatakan dia sebuah kebutuhan. Ya, jadi kebutuhan zaman now ini, ya itu. Siapa lagi Pak tadi yang ditanyakan? Ya. Jadi itu, jadi perlu mengkaitkan di peristiwa di masa lalu, kemudian kalau ditarik ya zaman sekarang bagaimana? Bukan berarti harus kembali ke peristiwa itu ya, tidak, tetapi tentu ada hal baru di zaman sekarang ini. Lalu kemudian juga kalau berkaitan dengan apa yang terus dalam buku itu sebenarnya bisa kita kembangkan. Kita kembangkan yaitu guru memang atau pengkhotbah memang harus kreatif. Ya, saya melihat ini ya Pak ya, ibadah di GKI Gejayan Jogja ya Pak ya. Wah luar biasa ya, beraneka budaya dipakai. Ya, lalu kemudian dengan model baju yang berbeda-beda, lalu dengan tarian dan sebagainya. Ya itu saya kira itu bagus Pak, itu kreativitas. Dan luar biasa jemaatnya antusias. Ya jemaatnya antusias, juga mereka para pelayan semangat luar biasa. Nah itu menurut saya modern, tapi tidak meninggalkan kebenaran Alkitab.
Ya. Lalu kemudian kalau tidak juga menuruti liturgi yang slow gitu ya, yang tapi ada acara-acara tertentu di mana anak-anak muda bisa bertepuk tangan bersukaria. Ya, seperti itu misalnya ya. Jadi karena apa? Harus melihat konteks zaman. Tapi harus dalam koridor ini ya, dalam kebenaran. Nah, seperti itu. Jadi harus benar-benar karena apa? Kita inspirasinya adalah dari Alkitab. Jadi sebenarnya kita bersyukur sekali loh. Luar biasa. Jadi mengajar itu kalau belajar dari Alkitab, dari apa yang sudah para nabi lakukan, Tuhan Allah lakukan kepada umatnya, ya. Lalu perjumpaan pribadi dengan Tuhan Allah, Tuhan sudah memberikan contoh seperti ini, ya. Jadi Tuhan misalnya Paulus yang bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, itu perjumpaan secara pribadi betapa pentingnya. Nah, itu ya, diterapkan zaman sekarang. Berjumpa secara pribadi itu penting. Nah, dengan murid. Nah, ya, jadi kan ada banyak yang mengeluh ya, Pak ya, selama pembelajaran jarak jauh itu ya. Sangat berbeda. Kita juga merasakan itu. Nah, tetapi begitu ketemu sangat apa ya, puas gitu ya. Jadi bisa ngasih masukan-masukan yang lebih bagus. Itu ada di dalam buku itu, Pak. Jadi saya kaitkan dan itu terjadi di zaman sekarang. Ya, kemudian tadi saya tegaskan untuk benar-benar dituntut seorang guru atau pengkhotbah itu menjadi orang-orang yang mau bekerja keras dan kreatif. Ya, kemudian yang paling penting adalah harus minta apa? Pimpinan dari Tuhan Allah sendiri. Ya, Roh Kudus yang menyertai. Karena semuanya adalah maksudnya, tujuannya adalah untuk memuliakan Allah. Begitu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Indah Stapawati ya. Terima kasih untuk pemaparannya juga tanggapannya. Wah, Pak Yohanes sudah ini. Oke, tidak apa-apa. Rekan-rekan yang lain, apakah masih ada? Karena di ruang chat YouTube juga masih belum ada. Mungkin ada yang lain? Tidak ada? Oh, ini Pak Yohanes masuk. Ya, mungkin dari Pak Yohanes ada yang mau ditanyakan atau mungkin di-share-kan tentang dinamika pendidikan Kristen ini. Ini luar biasa. Ya, baik. Karena mungkin lagi pelayanan ya. Baik, terima kasih. Ya, baik, kalau tidak ada, karena diskusi pemaparan juga diskusi pemaparan, saya akan menyampaikan informasi terlebih dahulu. Tapi melalui buku ini paling tidak kita memahami yang dipaparkan tadi bahwa bagaimana pendidikan itu berelasi antara sekolah dan gereja, tentu dalam konteks pendidikan di mana sekolah dan pendidikan menjadi pusat dan proses pendidikan, dan itu juga menjadi norma bagi proses pendidikan. Bagaimana konsep pendidikan itu didasarkan pada Alkitab ya. Tentu itu juga mengarah pada tujuan. Terima kasih Ibu Indah yang telah menyampaikan materi malam hari ini, dan kiranya buku Dinamika Pendidikan Kristen ini bermanfaat bagi semua pembaca. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di ruang YouTube yang mungkin belum membaca buku ini, silakan baca buku ini atau mendengar video ini rekamannya, sehingga paling tidak mendapatkan gambaran utuh secara ringkas tentang isi buku ini ya, isi buku ini. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman terkait dengan kegiatan kita. Kita akan melaksanakan bedah buku pada bulan depan, yaitu pada bulan Agustus, yaitu pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 pada jam 18.30. Buku yang akan dibedah itu adalah Gospel Immersion, atau dalam versi Indonesia Memahami dan Menghidupi Injil, yang ditulis oleh Jevon Gasali
diterbitkan oleh Millennial Christian. Nah, sebagai pembicara atau narasumber kita yang akan membedah buku adalah Guru Injil Yohanes Hari Prasetyo, Magister Teologi, juga seorang gembala GP Kris Surabaya. Nah, tentu Bapak Ibu yang menonton di YouTube bisa mengikuti bedah buku di bulan depan melalui channel YouTube Readers Club Indonesia. Dan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu anggota Readers Club Indonesia yang ada di ruang Zoom dan juga yang ada di YouTube. Terima kasih untuk kehadirannya dan juga partisipasi, atensi, juga perhatiannya bisa mengikuti dari awal sampai berakhirnya. Dan mengajak juga Bapak Ibu yang ada di YouTube atau mungkin yang menonton YouTube, jangan lupa untuk follow dan juga subscribe akun Instagram Readers Club Indonesia dan juga channel YouTube Readers Club Indonesia. Ya, dengan Anda atau rekan-rekan like atau follow dan subscribe itu juga mendukung kegiatan pelayanan Readers Club Indonesia dalam kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung. Dan jika Bapak Ibu ingin mendukung secara langsung pelayanan Readers Club Indonesia, itu bisa memberikan dukungan atau persembahan ke nomor rekening yang tertera di layar monitor Bapak Ibu, yaitu melalui rekening BCA 0140322407 atas nama Yohanes Hari Prasetyo atau Ida Istapawati. Dan untuk mengakhiri kegiatan kita dalam bedah buku malam hari ini, kita sudah mengawalinya dengan doa dan kita akan mengakhirinya dengan doa. Minta dengan kasih Pak Yohanes Hari untuk membimbing dalam doa. Silakan. Masih ini ya. Pak Yohanes bisa menutup kita dalam doa? Kayaknya nggak respon, Mbak. Oh, oke. Baik. Kalau begitu saya minta dengan kasih Pak Niko untuk menutup kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan menolong bedah buku pada malam hari ini. Tuhan menolong Ibu Indah, Pak Eliswa, dan Pak Yohanes Dodi boleh menjadi alat Tuhan di dalam melayani Tuhan dalam bedah buku pada malam hari ini. Kami bersyukur. Tuhan kiranya boleh memberkati ketiga hamba-Mu ini dalam keluarga, dalam pelayanan, apapun yang dilakukan. Kami mohon berkat yang dari surga kiranya boleh melimpah atas ketiga hamba-Mu ini. Kami berdoa untuk semua penonton yang sudah menonton di YouTube pun, kiranya Tuhan boleh memberkati. Supaya kami berdoa supaya materi buku yang telah dibahas pada malam hari ini sungguh-sungguh boleh membekali kami, boleh memperkaya kami di dalam pelayanan kami di masa depan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur pimpinan Tuhan pada bedah buku pada malam hari ini. Kami serahkan bedah buku bulan depan tanggal 14 Agustus. Tuhan yang boleh kiranya memimpin semua persiapan dan pelaksanaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat satu-satunya yang hidup, yang berdoa. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih untuk semua rekan-rekan Readers Club Indonesia atas pelayanan malam hari ini dan juga kepada teman-teman atau rekan-rekan yang ada di ruang YouTube. Terima kasih untuk kehadirannya. Sampai jumpa pada bulan yang akan datang. Tuhan memberkati. Kita foto bersama ya, Pak. Oke, foto dulu. Silakan Pak. Pak Dodi, bisakah tolong nyalakan kamera Pak Dodi? Beliau masih belum bisa kayaknya Pak. Oke. Pak Eliswa ya? Pak Eliswa yang tolong screenshot ya? Oke, baik. Kita akan foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Indah. Terima kasih Indah.